Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita dengan belajar Al-Quran semoga bermanfaat. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baiti wa dzurriyyati wa ashabihi wa mu'allifi hadzal kitab wa masyayikhina wa li arwahi abaina wa ummahatina wa jami'il muslimin muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya wa anak ingsun, idza ashkala nalika muskil jadi problem apa masalatun suatu masalah problem ala akhati ing atase wong suwi ala akhati ikhwanika ing atase salah siji pira-pira dulur sira, ya maksudnya teman saudara dalam belajar fitarsi dalam belajar di akad wa talaban minta jalur sobahat minal ustadi saking guru idhoha yang jelasakan masalah lau maring aha. Kalau ada teman kalian tanya atau minta penjelasan kepada guru, dengarkan, jangan dicemooh, ojo disurahi nek kanca ditakon, jangan dihina, jangan diremehkan, dengarkan. Pastami mongko ngrungokno sira lima maring barang yaquluhu kang ngucap sapa akhad ing yaqulu kang ngucap ing ma sapa ustaduka guru sir. Dengarkan jawaban dan penjelasan Bapak Ibu guru. Bil jawab dalam jawab. Walaupun hal kecil sepele atau Anda kemungkinan sudah tahu, dengarkan. Karena mungkin ada penjelasan guru yang kalian juga belum tahu. Karena menurut kitabnya Basyir Adabul Alim wal Muta'allim, ciri ahli ilmu, ciri orang alim itu yang mendengarkan ilmu dengan sungguh-sungguh walaupun sudah mendengarkan hal yang sama sebanyak 1000 kali. Ngrungokno podo antara pertama kali mendengar dengan yang ke-1000 itu sama seriusnya, sama perhatian. Itu tanda ahli ilmu. Karena kemungkinan ada yang lupa, kita bisa mengulang lagi. Atau kalau kita niatin cari ilmu, berarti kita dapat ilmu lagi, diampuni dosa. Karena pencari ilmu itu diampuni dosa. Jadi jangan meremehkan, walaupun sudah sering mendengar, kita dengarkan ya. Barangkali ada barokah. Mungkin mendengarkan pertama belum sadar, mendengarkan yang kelima baru sadar. Oh iya, tak ngelakoni ya istighfar sing akeh. Itu kadang mendengarkan yang kelima, mungkin yang ke-10, mungkin yang ke-20. Lah apa gak biyen-biyen. Nah itu manfaatnya mendengarkan. Jadi kalau guru menjawab, dengarkan dulu, jangan rame, jangan diejek temannya. La'allaka mbak menawa sira iku tastafidu, mengambil manfaat sira minal i'adati saking baleni ilmu. Kemungkinan diulang penjelasan oleh guru menambah mantap ilmu kita. Dulu Bayai sering cerita setelah ngaji setoran, biasanya cerita Basim Asy'ari itu walaupun ngaji atau mengajar Fathul Mu'in sudah 7 kali, tiap mengajar tetap mutola'ah, dibaca dulu. Barangkali ada pengembangan dari teks kitab itu dicocokkan dengan keadaan sekarang, jadi baca lagi. Nah, kadang kita guru itu gak mojok.
LKL awas gak wajib itu. Jadi nggak ada tambahan ilmu atau tidak ada sinkronisasi buku dengan kehidupan sekarang ya. Karena buku itu tidak mutlak seperti itu, bisa dikembangkan dengan penjelasan kita dan keadaan. Al-Quran itu bisa berbunyi karena ada penjelasan manusia. Makanya Sayyidina Ali pernah bilang, laulal insan ma nataqal Qur'an. Seandainya tidak ada manusia, maka Al-Quran tidak akan berbicara. Itu artinya apa? Al-Quran itu rumus yang umum, universal, prinsip-prinsip teori yang umum yang harus dijelaskan dengan pemikiran manusia. Kalau dulu mufassir awal, penjelas pertama adalah Rasulullah. Gak ada Rasulullah yang sahabat, gak ada sahabat yang ulama dan seterusnya. Tabi'in, ulama, itu Al-Quran. Jadi tidak bisa diterapkan kalau tidak kita jelaskan, karena di situ yang bersifat universal, umum, global, rinciannya ya kita terjemahkan. Itu baru bisa baik. Begitu pula penjelasan guru akan berbeda. Mungkin guru satu menerangkan A, guru lain akan menerangkan B, sehingga kita dapat tambahan penjelasan. Anak-anak sebetulnya ilmunya akan banyak, karena gurunya mungkin ada 20 guru. Jadi kalian sudah dapat ilmunya 20 guru kalau mampu menyerap semuanya. Tapi menurut teori bisa menyerap 50% sudah bagus. Ya kampanye gini, kalau guru menerangkan 10 kalimat yang diucapkan, apa Anda bisa menentukan berapa persen dari ucapan guru? Kalau bisa menirukan 10 kalimat dari 100% terserap. Kalau cuma 5 kata, berarti Anda hanya bisa menyerap ilmunya guru 50%. Nah, tapi penelitian tadi 50. Jadi beda, daya tangkap anak ini beda-beda. Ada yang diulang-ulang yang gak paham. Nah, ini gurunya yang harus sabar. Karena ada perumpamaan anak itu kayak gelas. Ada yang gelas gede, ada yang gelas kecil. Nah, guru itu ibarat ceret. Tinggal ceret itu gede apa cilik. Nah, tempat mancure ceret itu gede, di gelasnya cilik, ya utang kabeh. Bukan tambah masuk dalam gelas, utang kabeh. Maka harus pelan-pelan ngesok ini, titik-titik, cerit jika utang. Itu nek gelas cilik. Jadi anak sing pinter gak apa-apa digerojok 50 soal, 100 soal, oke. Tapi nek uteknya terbatas, pikirannya terbatas, ojo 50 soal, 5 soal bisa abot. Jadi keterbatasan daya tangkap, keterbatasan akal harus kita ukur. Khotibun nasa ala qadari ukurihim, ya kandhanono menungso sesuai dengan kadar dan ukuran kemampuan akal mereka. Gelem mangkoke jare mangkoke ombo ya gede, mangkoke cilik ya cilik. Ya kadang memang ada orang itu diomong nggak paham. Ada dulu TU Mu'alimat itu sudah gak sepuh, dipanggil Pak Jabar itu, diomongnya mungkin setengah jam. Ada ustadz lain di sampingnya yang ikut menyaksikan improvis Pak Jabar ngomong TU ini kira-kira setengah jam. Setelah itu Pak Jabar pergi, terus TU ini tanya kepada guru yang di sampingnya tadi, Pak, tadi Pak Jabar itu ngomong apa? Loh, jadi sampai
Dia mau setengah jam nggak masuk. Mau saking wedi, apa saking bingung. Karena itu situasi fresh, nyaman itu kita berikan kepada anak. Insya Allah transfer ilmu gampang. Nah, kalau guru masuk langsung serem ya, gak guyu, murid-murid ya. Wah ini anak wis wedi, saya kira ilmunya susah diserap. Jadi omongi wis wedi. Jadi kita buat nyantai, yang menyenangkan, misalnya anak gampang. Kadang tiga guyuran malah mancep dengan anaknya. Makanya kiai dulu, guru-guru dulu sering membuat banyolan-banyolan, cerita-cerita itu. Dalam rangka supaya nggak tegas, dimasukkan materi ilmu yang pokok di situ di banyolan itu. Nabi pun kadang juga banyak. Jadi pernah ada seorang wanita tanya, sudah tua umurnya, doyuk-doyuk, Nabi, saya apa bisa masuk surga? Nabi gurau, yang gak ada yang setua sampai di surga. Mulai nangis. Terus kabar apa Nabi, orang yang membaca sama dawu itu nangis. Kenapa? Ya katanya di surga nggak ada orang tua. Ya, maksudnya bukan begitu, bukan nggak bisa masuk surga. Maksudnya di surga akan disulap menjadi muda-muda semua, uruban atsroban, umurnya sebaya belum sunyi dan berkata. Faidatun tastafidu minal i'adati faidatan ing faidah. Allah kambok menawa sira iku tastafidu ngalap faidah, mengambil faidah sira minal i'adati saking baleni ilmu faidatan ing faidah manfaat. Lam takun kang ora ana sira iku ta'rifu wa ngawruhi sira ing faidah. Wa iya kalan wati asira, tuma iya kan nuli wati asira, anta takallama yanto kuneman sira, bi kalimatin kelawan kalimat, tatullu kang nuduhaken apa kalimat malah dikorihi, ingatasi ngeremehaken akal atau menghina, ngeremeh, nanggep cili, ngeremehaken akal. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang meremehkan teman yang tanya tadi. Misalkan ada temannya tanya, pertanyaan gak mutu kata-kata. Nah ini gak boleh, mutu gak mutu dengarkan. Guru yang menilai nanti. Au ayyan utawa tampak alawan jika ing atas wajah sira pemah barang yufidu kang maitai apa ma'al istighfafa ing remehaken bi afkari kal pira-pira pikirane akan atau wajah Anda mengisyaratkan menghina teman yang tanya tadi. Jangan sampai ini ya bunayya wa anak ingsun bila diucapkan dari imami maring imam Abi Hanifah rupani Imam Abu Hanifah, tokoh besar dalam ilmu fikih, Imam Mujtahid Abu Hanifah radhiyallahu anhu, bima kelawan sebab apa balagata sampai panjenengan, sebab apa engkau sampai maing barang balagata kang sampai panjenengan minal ilmi saking ilmu. Gimana caranya atau sebab apa Anda memperoleh derajat ilmu yang pandai? Qala jawab sapa Abu Hanifah, ma bakhil tu ora medit, tidak bakhil ora medit ingsun bil ifadati kan memberi faedah
aku tidak bakhil ilmu, tak kasih. Kadang ada orang bakhil ilmu, bukunya difotokopi gak oleh, nyatet dewi. Buku catatan di fotokopi gak oleh, nyatet dewi, angel-angel nyatet. Sampai nak pelit ilmu ya gak dapat ilmu banyak, jadi peliti sama orang lain ya. Beri aja, beritahu. Ya kadang-kadang itu gak ada cerita gede banget. Iso gak jajan didaan takoni gak gelem rahasia. Iya. Enak sing ngene kuwatir kesaingan. Penjual molen kok ditakoni carane kayak molen. Ditiru kok saingan. Tapi sebetulnya kalau kita berbesar hati, kita sudah kok ilmu. Boleh meniru, bisa niru, tapi rezeki tidak akan bisa ditiru. Walaupun sama jualnya, jejer ini tidak akan meleset rezeki orang. Ini contoh ya, di daerah Babat itu ada dulu kajian, wah dermawannya luar biasa. Waletnya, rumah waletnya itu, wakil waletnya suki. Terus ada Cino, sebelahnya itu membuat rumah walet. Tidak ada yang mampir waletnya. Kok bisa? Ya beda nasibnya, beda rezeki. Padahal mepet. Kenapa walet bersarang di rumahnya Haji Yasin, sementara di sampingnya ada rumah kosong, kok nggak mau mampir? Itu karena rezeki nggak akan meleset. Ya. Ada bakul pisang itu ya, langganannya banyak. Ikut torekot cukir, ikut torekot senel. Itu kalau nggak masuk, pelanggannya nggak mau beli bakul pisang yang lain, sehingga yang lain tuh meri. Wong podo-podo regane lho Mbak, nek apa sampean gak tuku nggenku wong cacahe atau cakno iki gak dodolan. Jadi sampai segitu namanya rezeki. Pilih boleh daripada beli di bakul lain. Itu namanya rezeki. Makanya kita nggak usah pelit ilmu, beri ilmu kepada orang lain, bocori. Ini mah kita sudah kok ilmu, nggak bisa sudah uang, sudah kok ilmu. Kalau nanti dia tularkan pada orang lain lagi, kita dapat tambahan ilmu, kiriman pahala terus sampai pengikut kita yang niru kita banyak, berarti pahalanya banyak. Jadi Imam Abu Hanifah dapat ilmu banyak karena dermawan ilmu, bagi-bagi ilmu, berbagi dalam ilmu. Walas tangkaftu lan ora nolak ingsun anil istifadati saking ngalap faedah, maksudnya dermawan ilmu. Yang kedua ya gelem golek ilmu, mau belajar. Ada orang itu gak gelem belajar, disuruh mau pinter gak gelem belajar. Nek guru enom kadang gak gelem, takon gak gelem belajar. Tirulah Bayi Adlan. Bayi Adlan itu pernah pergi haji. Di saat-saat longgar habis tawaf, itu di Masjidil Haram biasanya ada halaqah atau lingkaran pengajian. Itu yang ngaji kadang syekhnya masih muda-muda dari Yaman, dari mana. Bayi ikut nimbrung di situ, ikut dengarkan pengajian. Terus konco sak rombongan, bayi itu enek wong lanang loro cik nom-nom. Itu ngerasani bayi dari jauh. Loh, bayi kenapa sudah sepuh, sudah alim kok ngrungokno pengajian arek nom-nom ustaz nom-nom. Rupanya malaikat ada yang bisi bayi besoknya apa sorenya gitu. Pas ketemu anak-anak muda dua orang yang ngerasani, saya itu di sini saya niati ibadah. Nah, ibadah itu macam-macam, ada tawaf, ada sa'i, ada baca Quran, ada cari ilmu. Jadi saya berusaha mengisi waktu saya dengan cari ilmu. Jadi saya ikut pengajian, saya niati cari ilmu, walaupun ustadznya masih muda. Akhirnya kisinan wong loro ini. Itu yang dapat kita contoh apa? Semangat belajar. Semangat belajar. Itu namanya
istifadah, ya nambah ilmu. Dadi guru ya maca, walaupun wis hafal materi, barangkali perlu tambahan penjelasan. Kita baca, karena kuncinya ilmu, jendela ilmu salah satunya adalah membaca buku, membaca masyarakat, membaca stres. Yang penting baca, ya, baca apa saja. Iqra itu bukan sekedar baca buku. Nabi itu Umi tidak bisa baca tulis. Baca apa ya? Baca situasi, baca masyarakat yang akan diterjuni, yang akan dipimpin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi membaca itu bisa diartikan luas. Peneliti itu bukan membaca buku, membaca data yang ada di jagat raya ini, sehingga menemukan ilmu. Jadi membaca. Jadi ada orang itu menemukan ilmu kadang tidak sengaja, kadang sengaja, tapi dia pintar membaca. Jadi ada cerita orang dongkrak mobilnya di garasi, terus meleset, muntah, karena dia ahli fisika, maka dia menemukan teori ngecor jalan tol zaman Pak Tutut dulu ya. Jadi kalau ngecor supaya tidak mengganggu jalan raya, tetap bisa jalan, itu ngecornya tidak melintang di jalan, tapi membujur. Dicor, kalau wis dadi ditarik, diputer seret, mamang jalan. Nah itu diberi ilmu dari dongkrak motor di garasi meleset. Nah, itulah namanya bisa membaca data, membaca. Ibnu Haytham ini yang menemukan teori optiknya. Kalau sekarang teori optik. Ibnu Haytham ini ahli fisika, pernah berfatwa bahwa sungai Nil itu bisa dibendung. Pertama orang percaya, lama-lama nggak percaya, dan bahkan pemerintah memenjarakan. Mengapa? Dianggap menebarkan fitnah. Karena kayak iso nglakoni sungai Nil wopo. Jadi membujur berbagai negara itu sungai Nil di Afrika, termasuk melewati Mesir. Dan ini orang Mesir kok bikin fatwa yang menyesatkan masyarakat, penjara. Kok sekarang mungkin ya, memberitakan COVID yang nggak valid di penjara. Biarnya bodoh di penjara. Nah di dalam penjara itu karena orang pintar ahli fisika, dia mengamati tiap hari sekelilingnya. Nah kebetulan di pintu penjara itu ada lubang kecil untuk ngintip penjaga atau sipir penjara. Wonge narapidana iki urip tak diintip. Ternyata ada sinar matahari yang masuk. Ketika Ibnu Haytham berdiri, dia perhatikan bayangannya di tembok kok terbalik. Bayangannya kok terbalik karena kena sinar ya. Akhirnya dia pikir terus dalam penjara. Sampai keluar penjara beliau mengadakan percobaan sehingga menemukan teori tentang optik, mulai cermin datar, cermin cekung dan lain-lain itu ya. Kalau cermin datar, sinar datang akan dipantulkan tegak, itu sinar cermin datar. Cermin cembung lain lagi, cermin cekung itu apa? Karena pintar membaca bayangannya di penjara. Jadi wong nek pinter maca insyaallah ilmunya banyak, karena dari meneliti tadi. Nah kita ini kadang kurang meneliti, kurang bisa membaca situasi. Kadang orang itu kan nggak mau ngomong, ya kitanya yang harus tangkap. Misalkan seorang suami harus tangkap, hilap kok balik gak masak, ya harus tangkap digelok berhasil nonton belum tetek. Kadang gak wali kondo meneng, kok wis gak masak. Ini gak tangkap, gak bisa membaca situasi, ya pancet aja. Iki lapo iki kok males tak gak masak. Digelok ternyata tong berhasil selesai. Harus pandai membaca. Membaca peluang, bisnismen pandai baca peluang.
Ya bunaya faya bunaya wahai anak ingsun la tudai ojo ngrubekaken sira ala ikhwanika ing atase pira-pira sedulur sira. Jangan mempersempit saudaramu tariqal ilmi ing dalane golek ilmu. Idza talabu nalika mencari sapa ikhwan min ustadzihim saking pira-pira saking gurune ikhwan. Tahqiqa mas'alatin ing nyatakaken masalah, nyatakaken suwijine masalah. Kalau mau mengklarifikasi nyocokno suatu masalah jangan dihalangi, biar tanya langsung. Lam ya'rifu kang orang ngawruhi sapa ikhwan ing masalah hakul ma'rifati kelawan ngawruhi temenan. Wasyarikum lan bareng ana sira ing ikhwan fil istimta'i dalam ngrungokaken ilama mariba yaqulu kang ngucap sapa ustadzul gur karo perlu bantu mendengarkan, jangan dihalangi teman lain bertanya. Ing kunta lamun ana sapa sira iku turidu ngarepaken sira al khaira ing kebagusan li nafsika kanggo awak dhewe sira. Jadi ringkesnya jangan menghalangi teman lain untuk mendapatkan ilmu, bertanya kepada guru, klarifikasi tentang ilmu. Beri kelonggaran, beri kesempatan teman lain. Karena sampai sekolah gak bayar dewi. Ya nek wis booking sak kelas saya bayar. Semua gurunya gak masalah. Lah ini bayarnya urunan, sak kelas ya urunan, milik bersama, kursi bersama. Jangan menangan-menangan sendiri, kok lu gonang ngarep gak kena digeser. Iki kursi ini wong akeh sampean gak urun kursi, kursi warisan Mbak Bi. Jadi di situ ada kepentingan bersama, maka jangan egois, jangan memikir sendiri. Itu dimanapun harus kita terapkan. Orang ini hidup tidak bisa sendirian di dunia, maka harus ingat ada peran orang lain untuk kemanfaatan kita. Kalau sendirian susah. Ya. Katanya beli butuh si gawe layan, nandur lombok, gawe uyang, nggak bisa kita kerja sendirian. Ya. Masuk katanya gawe uyang dewi, nandur lombok dewi, gawe layan dewi, gawe lombok dewi, susah urip-urip. Makanya kita harus gotong royong. Ini ajaran Islam, gotong royong, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah atas kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong pada dosa dan permusuhan. Jadi ojo nulung elek. Kalau temannya tidak masuk, ojo dititik absennya. Ini nggak benar, nolongnya nggak baik. Kalau nggak masuk ya tulis tidak masuk. Mungkin izin atau apa atau sakit ya. Jadi jangan menolong berbuat jelek, ini hal yang tidak baik. Walaupun sekecil apapun, menolong kejelekan tidak bagus. Tapi sekecil apapun menolong kebaikan itu adalah hal yang sangat baik walaupun kecil. Contohnya menolong berupa meniup. Hanya meniup sekali itu kadang menolong orang. Apa? Sopir kelilipan. Sopir kelilipan sama tiup. Oh, senangnya luar biasa ya. Padahal hanya sekali tiup ya. Kelilip wis bilang bisa nyopir, bisa boleh duit. Nah itu sekali tiup tapi menguntungkan orang lain. Artinya sekali kita berbuat baik ada keuntungan yang diperoleh orang lain. Kita ya insya Allah dibalas oleh Allah minimal 10 kali lipat perbuatan baik kita. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan maka baginya mendapatkan 10 kali lipat balasan. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.